Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Kita ketemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Langsung saja kita mulai ya. Kali ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Untuk itu kita bahas pengertiannya terlebih dahulu ya. Untuk teks ulasan sendiri itu artinya adalah penilaian atau pembahasan karya milik orang lain, baik itu dalam bentuk karya sastra maupun yang lainnya. Contoh kalau karya sastra bentuk novel, kemudian cerpen, puisi, dan lain-lain. Ada juga penilaian dalam bentuk karya seni yang lain. Contoh karya musik, drama, film, dan yang lain. Oke, untuk cirinya terlebih dahulu kita bahas ya. Yang pertama, untuk ciri teks ulasan adalah bersifat komunikatif. Artinya, ketika membuat sebuah teks ulasan, dibuat bahasa yang sekomunikatif mungkin sehingga membuat pembaca memahami atau bisa mengerti apa yang dibahas. Karena tujuan dari teks ulasan sendiri adalah diperuntukkan untuk khalayak umum. Kemudian yang kedua, strukturnya ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Jadi tidak sembarangan. Untuk teks ulasan sendiri strukturnya ada 4 tersebut. Kemudian untuk opini teks ulasan sendiri itu berdasarkan fakta. Maksudnya apa? Sesuai dengan teks atau sesuai dengan buku yang diulas. Kalau yang diulas itu buku yang sesuai dengan isinya. Kemudian untuk istilah sendiri teks ulasan bisa disebut dengan resensi. Untuk membuat sebuah resensi, di dalamnya ada pandangan atau opini penulis, tentu saja berdasarkan fakta yang dijelaskan di atas ya. Berikutnya kita bahas tentang tujuan teks ulasan. Yang pertama tujuannya adalah pembaca digambarkan di mana posisi penulis atau keberpihakan penulis itu di mana. Apakah penulis tersebut itu merasa tertarik dengan yang diulas atau karya atau sebuah karya yang diulas atau tidak. Kemudian yang kedua, standar kelayakan sebuah karya itu nanti akan diulas oleh penulis yang nantinya akan menjadi pertimbangan pembaca apakah pembaca tersebut layak untuk mengkonsumsi atau intinya layak untuk menonton atau menikmati dari yang diulas oleh penulis. Kemudian langsung saja kita menuju ke macam-macam teks ulasan. Yang pertama adalah teks ulasan informatif. Kemudian yang kedua yang B, teks ulasan deskriptif dan teks ulasan kritis. Untuk teks ulasan informatif itu biasanya hanya menggambarkan hal-hal yang umum. Artinya kalau misalnya kita bahas sebuah novel, itu gambaran tentang kelebihan dan kekurangan novel itu sendiri. Jadi tidak memuat tentang pendapat dari penulisnya. Jadi ajakan dari penulis untuk membaca dan menonton itu tidak ada. Hanya gambaran umum kelebihan dan kekurangan saja. Hanya sekedar menggambarkan apa sih isinya. Nah, seperti itu untuk teks ulasan informatif. Sedangkan yang B, teks ulasan deskriptif itu lebih detail. Atau di sini kalau di akhir biasanya digambarkan manfaat dan tujuan dari penulis. Misalnya kalau tujuan dari penulis itu tentang kalau kita bahas novel tentang pendidikan, ya tujuannya selaras, berarti di dalamnya berisi tentang pendidikan. Yang ketiga yaitu teks ulasan kritis. Maksudnya teks ulasan kritis ini di dalamnya mengacu pada ilmu pengetahuan juga atau terkait dengan itu. Misalnya kalau kita membahas atau novel tersebut, kita bahas novel, kita bahas novel tentang lingkungan, maka apakah novel tersebut mengacu pada lingkungan atau tidak, kemudian ilmu pengetahuan tentang lingkungan juga masuk ke dalam situ. Oke, dari penjelasan ibu tadi, mohon nanti kalian buka buku modul kalian halaman 5. Di situ ada teks ulasan judul Perahu Kertas. Mohon di situ untuk silakan kalian untuk menganalisis, memilih teks tersebut termasuk dalam macam teks ulasan informatif atau teks ulasan deskriptif atau teks ulasan kritis.
Jika kalian memilih salah satu, misalnya A, teks ulasan informatif. Nah, silakan kalian jawab A, kemudian kalian jelaskan apa maksud kalian menjawab yang A. Kemudian terakhir kita akan berbicara tentang kelebihan dan kekurangan dalam teks ulasan, atau di dalam teks ulasan nanti kan ada dibahas tentang kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Nah, Ibu ambil contoh sebuah novel. Kita mengulas novel itu ada dua cara ya. Yang pertama diulas fisiknya dulu, kemudian isi. Untuk fisik contohnya di sini kita ulas tentang covernya, kemudian ukuran tulisan, tebal buku dan lain-lainnya. Kemudian untuk isinya bisa kita bahas tentang bahasa yang digunakan, kemudian ada alur atau plot, latar dan semuanya. Jadi nanti di situ digambarkan secara keseluruhan